Halo, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Ani Fumaira. Nah, di video kali ini aku mau berbagi ke kalian nih, apa sih alasan utamaku rajin menabung dan mengatur keuangan rumah tangga itu dengan baik. Nah, ini di rumahku sekarang tuh lagi hujan deras banget. Kalau di tempat kalian nih gimana? Apa masih mendung atau masih panas? Nah, ini kebetulan juga aku mau kasih tahu ke kalian, ini di rumahku tuh lagi bocor di mana-mana ya. Ini di meja tuh lihat ada ember-ember naik ke atas meja. Tuh lihat bocor di mana-mana. Ini sebenarnya bukan nggak dibenerin ya, cuman udah dibenerin tapi setiap musim hujan, karena ini kan masih awal-awal hujan ya, jadi belum kelihatan, belum tahu gitu awalnya di mana itu yang bocor gitu. Jadi ini beginilah keadaan di rumahku kalau pas musim hujan, apalagi masih awal-awal ya. Jadi mungkin nanti akan dibenerin sama bapak sama suamiku gitu, mana aja bagian-bagian yang bocor. Tapi meskipun udah dibenerin, nggak sepenuhnya itu terhindar dari bocor ya, terbebas dari bocor gitu, karena memang atasnya itu hanya kayu sama genteng aja, nggak ada plafonnya gitu loh, karena masih juga keadaannya kan masih rumah kayu ya. Ya, semoga aku segera dimampukan ya untuk bangun rumah tembok yang insya Allah nggak bakal bocor-bocor lagi. Oke, di video kali ini sebenarnya aku mau mengatur keuangan gaji harian ya gitu. Cuman jadi sekalian aja aku kasih tahu ke kalian keadaan di luar sana. Terus ini tuh sebenarnya aku biasanya kan tiap hari ya mengatur keuangan gaji, bukan gaji sih, hasil dari pangkas suamiku gitu. Tapi karena kebetulan aku agak sibuk dari tanggal 1 kemarin, aku belum sempat masukin ke dalam amplop gitu loh. Jadi uangnya itu masih aku taruh aja dan masih aku tulis aja setiap harinya itu suamiku dapatnya berapa aja gitu. Karena memang beneran itu aku lagi sibuk banget, ada acara terus yang tanggal berapa ya, awal bulan itu pokoknya aku ke rumah mertua. Waktu itu ada acara juga di sana, saudara main ke sana gitu. Kemudian lanjut tanggal 3 atau 4 gitu aku ke rumah saudara juga di sana, bangun rumah baru gitu. Jadi aku kayak bantu-bantu di sana. Kemudian tanggal berapa, tanggal 8, tanggal 7 ya, tanggal 7 sampai tanggal 9 kalau nggak salah, apa tanggal 10 itu karena sekarang pas aku record record video ini sama dubbing itu udah tanggal 11 gitu. Jadi kemarin dari tanggal 7 sampai tanggal 10 itu aku di rumah mertuaku, karena di sana itu pas Humaira sakit ya di sana, sama ada temanku dari Semarang, dia mampir ke rumah mertuaku di sana ya. Jadi karena kebetulan aku di sana, jadi dia mampir ke sana gitu. Jadi aku benar-benar baru bisa sekarang ini masukin uangnya ke dalam amplop. Jadi sekalian aja aku record biar kasih tahu lagi lah ke kalian, mungkin para subscriber baru nggak nonton video-videoku yang sebelumnya, yang lama itu sebenarnya aku udah pernah buat gitu ya, cuman ya nggak apa-apa lah ya. Aku buat lagi di sini. Dan itu tadi hasil tanggal 10 kemarin gitu, dan aku belum tulis juga kemarin itu dapat 120.000. Nah, ini ada beberapa uang yang sudah aku kumpulin dari tanggal 2 ya. Jadi tanggal 1 itu suamiku libur kerja, dan ini kerjanya selama 10 hari ini tuh yang kerja cuman berapa hari gitu, cuman ada 8 harian gitulah pokoknya. Tanggal 2 sama tanggal berapa itu libur yang bantu saudara itu, tapi selama aku di rumah mertuaku, suamiku itu tetap kerja, dia tetap pulang ke rumahku di sini. Nah, ini uang hasil dari suamiku kerja dari tanggal 2 itu ke tanggal 10 kemarin. Ini totalnya itu 1.200.000
80. Ya, ini dah aku tulis di bawah biar aku nggak lupa. Nah, ini biasanya sih aku masukin itu tiap hari ya, tiap suamiku kerja gitu. Tapi karena memang udah sibuk, akhirnya aku taruh aja dulu gitu. Nanti aja biar sekalian aku masukin ke dalam amplop gitu. Jadi sekali lagi aku kasih tahu lagi ya ke kalian, tak pernah bosan aku kasih tahu kalau aku mengatur keuangan seperti ini tuh bukan niat pamer ataupun ria ya. Jadi ini hanya murni berdasarkan dengan pengalaman dan sesuai dengan yang apa yang aku lakukan dan bagaimana sih caraku mengatur keuangan rumah tanggaku gitu. Jadi murni hanya ingin memotivasi kalian semua, barangkali ada yang masih belum terkontrol juga ya keuangannya. Sama aku juga seperti itu dulu, masih belum stabil ya keuangan karena aku belum bisa mengaturnya dengan baik kan. Dan alhamdulillah semenjak aku mengatur keuangan rumah tangga dengan metode seperti ini tuh alhamdulillah pengeluaranku semakin terkontrol dan sedikit demi sedikit aku sudah mulai bisa menabung, kemudian membeli sesuai apapun ya kebutuhan itu sesuai dengan kebutuhan yang memang harus diperlukan gitu. Jadi sudah bisa mengontrol antara kebutuhan dan keinginan gitu. Nah, oke, di sini sebelum aku masukin uangnya ke dalam amplop, biasanya itu aku tulis dulu nominalnya berapa aja gitu kan ya, sesuai dengan budget yang sudah ditentukan setiap bulannya gitu. Nah, itu yang kaleng itu adalah tabungan kalender ya, tadi lupa aku nggak keluarin, jadi itu aku keluarin sekarang biar nanti nggak lupa aku masukin. Nah, ini yang pertama ada budget belanja bulanan. Ini kan aku budgetnya setiap bulan itu 200.000 ya. Biasanya setiap harinya itu aku taruhnya 10 ribuan gitu. Karena untuk yang semua nominalnya yang sama kayak ya belanja bulanan, pijet gitu, itu biasanya aku taruhnya 10 ribuan karena kan satu bulan itu terdiri dari 30 hari ya. Tapi kerjanya kan belum tentu 30 hari gitu. Kadang ada 28, kadang kalau banyak liburnya bisa cuman 25 hari gitu. Nah, ini kan 8 hari kerja, jadi aku tulis 10 ribuan. Jadi aku masukin 80.000 ke dalam amplop ini. Nah, kemudian untuk yang nominalnya sama, yang ini kayak pijet, kebutuhan Humaira, sama listrik dan pulsa, kemudian rumput sapi, sama kasih orang tua, itu nominalnya sama semuanya 200 ribuan. Jadi ini aku mau tulis dulu aja, nanti biar tinggal masukin aja. Sama nominalnya ini aku taruhnya 10 ribuan gitu ya, karena biar mempermudah aja ngitungnya gitu ya. Terus juga agak santai kan ya, kan 10 ribuan dan budgetnya itu satu bulan cuman 200.000 gitu. Jadi biasanya budget ini yang cepat terpenuhi selama satu bulan. Kadang di tanggal 20 atau 23 itu sudah terpenuhi di budget yang ini yang nominalnya itu cuman 200.000. Sebenarnya mungkin di antara kalian lebih banyak yang gajinya itu per bulan ya, karena aku lihat juga vlog-vlognya kalian itu banyak yang mengatur keuangan itu gajinya itu setiap bulan gitu. Mungkin hanya ada beberapa saja yang suaminya tuh gajinya tuh harian kayak aku gitu. Tapi di sini aku mau sharing aja sih tentang bagaimana aku cara mengatur keuanganku gitu. Untuk kalian yang baru mau belajar, baru mau mulai, ayo semangat. Jika kalian mau contoh caraku dalam mengatur keuangan ya silakan. Tapi nominal yang aku tuliskan di sini tuh jangan menjadi patokan ya kalian. Untuk kalian meniru budget kalian itu berapa aja setiap bulannya gitu. Jadi sekali lagi ini hanya berdasarkan dengan pengalamanku dan sesuai dengan kebutuhanku gitu. Jadi kalian bisa atur lagi sesuai dengan kebutuhan kalian dan penghasilan kalian juga. Oke, lanjut lagi. Di sini aku sudah masukin uangnya ke dalam amplop yang sesuai dengan budget apa aja yang sudah aku tulis tadi. Kemudian untuk budget selanjutnya di sini ada skincare bulanan sama
biaya pendidikan si Humaira ya. Itu setiap bulannya aku targetkan 300.000, dan biasanya itu aku setiap harinya itu naruhnya 15.000, tapi tergantung juga dengan penghasilan yang suamiku dapat setiap harinya gitu. Misalnya kayak itu kan 200.000 ya. Jadi itu kan dari yang budget 200.000 tuh tadi aku masukinnya cuma 10 ribuan ya nominalnya. Jadi untuk yang ke skincare sama biaya pendidikan ini aku taruhnya 15 ribuan gitu. Jadi masih cukup lah ya gitu untuk di budget-budget selanjutnya gitu. Nah ini aku hitung-hitung dulu untuk skincare ini berapa nominalnya gitu, sama untuk biaya pendidikan itu berapa. Karena nominalnya itu nggak sama ya, ada yang aku tulis tuh 10.000, ada yang aku tulis 15.000 gitu, karena tergantung juga dari penghasilannya setiap harinya gitu. Ini untuk skincare bulanan ini ada aku taruhnya 105.000. Kemudian untuk yang biaya pendidikan ini aku taruhnya 95.000. Jadi sisi 10.000 ya, karena apa ya, nominalnya kan nggak sama tadi gitu kan. Jadi tergantung kembali lagi ke penghasilannya gitu ya, tergantung besar kecilnya penghasilan yang didapat setiap harinya gitu. Nah lanjut, ini kemudian ada budget belanja sehari-hari. Biasanya itu aku kan targetkan setiap bulannya itu budgetnya itu 400.000 ya. Dan biasanya itu setiap harinya aku naruhnya itu 20.000 gitu. Tapi ya balik lagi tergantung dari penghasilan gitu ya. Tapi paling sedikitnya aku naruhnya sih 15.000 atau 20.000 sih, jarang kalau untuk 10.000 tuh itu jarang. Dan ini semuanya tuh totalnya 115.000. Jadi langsung aku masukin ke dalam amplop ini, karena memang sebenarnya sih kalau yang nominalnya agak besar seperti ini, seperti belanja sehari-hari, kemudian ada jalan-jalan, terus dana darurat, itu biasanya agak lama ya yang mau terkumpul gitu, karena nominalnya kan agak besar gitu ya. Jadi untuk naruh-naruhnya pun harus lumayan juga, harus rata-rata 20 atau 30-an ke atas gitu. Terus untuk budget jalan-jalan dan hiburan di sini terkumpul nominalnya 110.000, karena nominalnya sama ya, aku budgetkan setiap bulannya itu 400.000 juga, sama dengan belanja sehari-hari gitu. Cuman kadang kalau untuk jalan-jalan ini kan bukan tidak terlalu dibutuhkan sih, jadi aku pakai itu ketika aku keluar seperti ke Situbondo atau ke rumah mertua aku gitu. Jadi untuk beli makan waktu itu sama buat beli bensin aja gitu. Kemudian untuk dana darurat di sini aku biasanya setiap hari itu aku budgetkan 30 atau sampai 50.000 gitu ya. Jadi kalau pas lagi dapet 200 lebih, 200 ke atas, biasanya aku naruhnya 40 sampai 50.000 gitu. Tapi kalau lagi 200 ke bawah biasanya sih 20 paling mentok ya. Terus untuk nominal dana darurat ini nominalnya 100.000. Memang sih agak sedikit ya, lebih sedikit dibandingkan dengan yang jalan-jalan sama yang belanja sehari-hari gitu. Karena aku bingung gitu kalau pas lagi banyak gini ngaturnya gitu, karena kan biasanya tuh setiap hari ya. Jadi ini ada beberapa nominal yang penghasilannya tuh setiap harinya tuh kecil gitu. Jadi ada yang nggak nutut gitu ke belakang gitu ya. Jadi cuman awal-awalnya aja full kayak 10 ribuan gitu, kemudian ke belakangnya tuh nggak nutut gitu. Jadi ya seadanya sisanya uangnya ini yang dibagi gitu. Kemudian ini lanjut ke kalender, karena kalender itu kan satu bulannya itu tergantung dari tanggal ya. Kalau tanggal 30 itu kan 465, kalau sampai tanggal 31 itu 496. Tapi biasanya kalau sampai tanggal 31 itu aku bulatkan langsung 500.000 gitu. Jadi biar gampang ngitungnya juga, biar enggak ganjil-ganjil gitu loh.
Terus ini untuk kalender ini lebih sedikit juga ya, nggak sampai 100.000, nominalnya hanya 75.000 gitu, karena mau aku sisain agak banyak itu untuk tukar 2000-an, karena memang untuk tukar 2000-an itu dari kemarin itu udah pinjem uang modal jualanku ya, kemarin udah aku tukarkan 100.000, jadi kalau bisa itu harus lebih dari 100 gitu ya untuk 8 hari ini gitu. Nah ini untuk yang kalender ini nominalnya 75.000, mau aku masukin dulu, langsung aku contreng aja nominal berapa yang pas untuk 75.000. Ini aku ada contreng nominal 30.000, kemudian 29 juga sama 16, jadi biar pas 75 gitu. Karena biasanya kalau pas lagi banyak dapatnya aku naruhnya itu nominal yang lebih besar dulu yang aku contreng gitu, karena aku nggak, meskipun nabungnya itu dibilang tabungan kalender, aku nabungnya itu nggak sesuai dengan tanggal seperti di kalender ya, misal tanggal hari ini tuh tanggal 11 gitu, aku naruh 11.000, itu aku nggak gitu. Jadi aku naruh di nominal yang gampang-gampang aja gitu, yang penting 1 bulan itu terisi semua gitu. Nah ini sisa uang tukar 2000-an sama amal. Untuk amal ini setiap harinya sudah pasti aku sisihkan 5.000-an ya, jadi entah itu dapatnya sedikit banyak itu pasti aku 5.000-an, taruhnya 5.000-an gitu ya, karena kan 1 bulan itu suamiku kadang nggak kerja full gitu ya. Kalau pas lagi full ya mungkin dapatnya 150 gitu 1 bulan, tapi kalau pas nggak full kadang cuma dapatnya 100, kadang 130 gitu, tapi biasanya stabil di 130 sih untuk amal ini. Kemudian ini sisanya langsung aku taruh di tukar 2000-an. Ini untuk uang tukar 2000-an, ini nominalnya semuanya 145. Jadi alhamdulillah masih ada sisa 45, karena yang 100-nya kan sudah mau aku bayarin ke yang punya hutang kemarin ya, punya hutang ke uang modal gitu, karena sudah diambil sama suamiku kemarin 100.000 untuk ditukar uang 2000-an gitu. Kemudian sisanya 40.000 itu dimasukin ke amal, karena untuk nominal amal ini 40.000, 8 hari kan 5.000-an ya, jadi totalnya itu 40.000. Tapi sebenarnya untuk amal ini sendiri ini tuh nggak mengharuskan kita harus sedekah berapa ya setiap bulannya gitu, jadi kembali lagi kepada diri kita sendiri gitu, tergantung keikhlasannya kita gitu. Buat apa kita sedekah 200, 300 sampai 500.000 kalau ujung-ujungnya kita nggak ikhlas, kita kepikiran gitu harusnya uang itu untuk kebutuhan ini tapi aku sedekahkan gitu, itu nggak boleh ya. Jadi balik lagi ke diri kita masing-masing, sesuaikan aja dengan penghasilan dan kebutuhan kita gitu. Sedekah harus ya, memang harus sedekah itu karena itu sudah haknya mereka gitu ya, tapi ya juga diukur kalian dengan penghasilan dan kebutuhan kalian juga gitu. Nah oke, video kali ini cukup sampai di sini ya. Semoga video ini bisa memberikan inspirasi dan motivasi buat kalian yang mau belajar mengatur keuangan gitu. Jika kalian ingin mencontoh seperti metode yang aku buat seperti ini, silahkan, semoga kalian berhasil dan ambil baiknya, buang buruknya. Jika ada yang tidak berkenan videoku di penyampaiannya ya, dalam penyampaiannya jika tidak berkenan di hati kalian, mohon maaf. Dan jika kalian suka, jangan lupa di like dan subscribe channel ini. Semoga channel kita yang masih sama-sama pemula, masih baru belajar ya, semoga sama-sama sukses dan sama-sama berkembang channelnya. Oke, sampai di sini dulu videoku kali ini. Semoga kalian suka dan sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.